Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada sesi Q&A bersama ketiga paslon. Halo warga 19, kami dari pasangan calon nomor urut 01. Bersama saya Farel Elan Ramadan dari kelas 11-4 sebagai kandidat calon ketua OSIS. Dan saya Keisha Nisrina dari kelas 11-12 sebagai kandidat calon wakil ketua OSIS. Kami dari pasangan calon nomor urut 2. Dengan saya Rido Dwi Oktora dari kelas 11-5 sebagai kandidat calon ketua OSIS bersama rekan saya Fauzia Rinda Mulyana dari kelas 11-11 sebagai kandidat calon wakil ketua OSIS. kami dari pasangan nomor urut 03. Bersama saya Muhammad Sabik Alfian Sidik dari kelas 11-12 sebagai kandidat calon ketua OSIS dengan partner saya. Dan saya Mila Julfailita dari kelas 11-7 sebagai calon wakil ketua OSIS. Periode 2026-2027. Nah, tanpa berlama-lama lagi, untuk pasangan calon nomor 1 silahkan mengambil 2 pertanyaan secara acak. Oke? Oke, lanjut pasangan calon nomor urut 2. Lanjut lagi pasangan nomor urut 2. Oke, sekarang udah ada 6 pertanyaan yang akan dibacakan terlebih dahulu. Sekarang, langsung saja ke pertanyaan pertama yang telah dipilih oleh paslon 1. Nah, pertanyaannya, apa yang membuatmu layak menjadi seorang ketua dan wakil ketua OSIS? Nah, ini dijawabnya berdasarkan paslon 1, lalu paslon 2, dan paslon 3. Langsung dijawab? Ya. Mengapa kami layak menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Karena berdasarkan pengalaman kami atau track of pengalaman kami berorganisasi, kami sudah cukup banyak sekali. Jadi wawasan kami dalam berorganisasi sudah lumayan banyak dan kami layak. Selain dari wawasan pengalaman organisasi, kami juga mendapat banyak dukungan dari teman-teman semuanya. Yang kenapa menurut saya Farel juga untuk menjadi ketua dan saya menjadi wakil ketua OSIS, karena Farel itu memiliki kemampuan yang capable untuk menjadi seorang ketua. Dengan pengalaman Farel di organisasi OSIS maupun organisasi lainnya sebagai seorang ketua, juga pastinya Farel sudah memiliki pengalaman lebih untuk menjadi seorang ketua. Dan saya juga menjadi wakil ketua OSIS karena saya rasa saya lebih capable untuk menjadi seorang wakil ketua OSIS, menyeterai apa yang sudah lebih dari Farel dan melengkapi apa yang kurang dari Farel. Selain dari komunikasi kami yang baik, kami juga mempunyai pengetahuan intelektual yang tinggi. Kami juga mempunyai komunikasi yang baik, dan selain itu juga kami mempunyai tujuan dan visi yang sama. Lanjut paslon 2. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, yaitu mengapa sampai sebenarnya ulang. Oke, diulang. Apa yang membuatmu layak menjadi seorang ketua dan wakil ketua OSIS? Oke, yang menjadi layak saya dan beserta rekan saya untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, yaitu karena sebelum kami bisa menjadi sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, pastinya kami melakukan riset terlebih dahulu. Dengan melakukan riset terlebih dahulu, kami pasti mengetahui beberapa rintangan atau tujuan yang ingin dicapai oleh kita bersama. Selain itu juga kami memiliki pengetahuan yang cukup dan serta pengalaman berorganisasi sebelumnya, dan ini bakalan bisa untuk kita terapkan nanti di dalam berorganisasian. Baik, di sini aku mau menambahkan jawaban dari Dido. Kenapa kita layak untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Karena di sini selain berorganisasi di lingkungan sekolah, tapi kami juga giat berorganisasi di lingkungan sekitar rumah gitu. Dengan pengalaman organisasi yang cukup, menurut kami itu sudah bisa menjadikan kami layak untuk menjadi ketua dan juga wakil ketua OSIS. Selain itu juga kami memiliki potensi dan kami yakin akan potensi kami itu untuk membawa perubahan ke SMA dan 19 dan ini. Oke, lanjut ke paslon 3 untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa kami layak untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Karena sebelumnya kami telah mempunyai pengalaman dan ilmu yang mumpuni dalam berorganisasi. Selain itu juga kami telah mengusung
kenapa kami ingin menjadi ketua dan wakil ketua OSIS dengan visi dan misi yang jelas. Dari hasil tadi, kami dapat berkomitmen dan mempunyai tujuan yang jelas, maka kami rasa kami layak menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Oke, setelah kami sudah menjawab pertanyaan, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja yang akan kalian perbaiki dari sistem kepengurusan OSIS sebelumnya? Yakin bakal berubah atau ada kemajuan atau tetap akan men-stuck di situ-situ aja? Oke, tempat kami? Siapa? Oke, Mia sama kayak tadi dia pasang 1, pasang 2, lalu pasang 3. Ini pasang 1 terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari pertanyaan tersebut, secara garis besarnya, apakah kami akan merubah sistem kepengurusannya menjadi lebih baik ke depannya? Apakah mengestak di situ saja atau malah menurun? Nah, berdasarkan dari kepengurusan sebelumnya, kami rasa kepengurusan sebelumnya itu sudah cukup baik. Maka dari itu, daripada kita mengestak, kita akan berusaha meningkatkan. Daripada kami merubah, kami akan meningkatkan dari kepengurusan sebelumnya. Kami akan lebih mengoptimalkan. Kami akan merevisi. Kami akan mengoptimalkan kekurangan-kekurangan dari kepengurusan yang sebelumnya. Nah, dari kekurangan-kekurangan yang kami peroleh, kami akan memaksimalkan dari kekurangan tersebut. Ya baik, mungkin untuk secara teknis kepengurusan sendiri, memang OSIS sudah dirancang seoptimal mungkin sehingga tidak ada yang akan dirubah. Tapi seperti yang rekan saya bilang bahwa kami akan mengoptimalkan dan memaksimalkan juga mengevaluasi apa yang kurang sebelumnya. Juga ada program unggulan kami yaitu teman aksi yang dimana kami studi banding dengan organisasi lain dari sekolah, dengan organisasi OSIS dari sekolah lain, yang dimana tentunya dengan program ini kami bisa meningkatkan kinerja tiap pengurus karena ada wawasan terbaru dan juga inovasi terbaru yang kami dapat dari program tersebut. Terima kasih. Lanjut ke pasang 2, menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pastinya kami harus melanjutkan dalam kepengurusan yang sebelumnya dan kepengurusan yang sekarang menjadi yang lebih baik. Selain itu juga pastinya kami akan melakukan evaluasi dan melakukan rencana tujuan, dan pastinya juga sebelum itu kami akan menyatukan terlebih dahulu antara visi misi beserta program kerja untuk dapat mencapai tujuan dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Di sini saya mau melanjutkan yang akan saya ucapkan dan menegaskan kembali bahwa organisasi yang baik adalah organisasi yang komunikasinya terjalin. Oleh karena itu, melihat dari organisasi yang kepengurusan sebelumnya, organisasi tersebut komunikasinya terjalin dengan baik. Oleh karena itu, di sini kami ingin membuat organisasi ini lebih meningkat lagi, lebih optimal lagi dengan menjaga komunikasi antar pengurus dan juga bersama pihak sekolah, dan kami akan meningkatkan lalu mengevaluasi apa-apa saja yang dirasa kurang dari kepengurusan sebelumnya. Terima kasih. Oke, lanjut ke pasang 3 untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Secara garis besar, apakah dari kepengurusan kami ingin merubah atau meningkatkan atau stuck di situ-situ saja? Tentu saja kami yang pertama akan kami lakukan yaitu melakukan riset dan melihat apa saja yang harus ditingkatkan dan kekurangan apa saja yang harus kita evaluasi di kepengurusan sebelumnya. Nah, maka dengan itu kami akan lebih mengimprove lagi bagaimana sistem kepengurusan kami supaya organisasi yang kami jalankan itu lebih optimal. Dan juga pastinya kami akan mengeluarkan ide-ide baru supaya organisasi ini dapat berkembang dengan baik. Terima kasih. Terima kasih telah menjawab pertanyaan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang telah dipilih oleh paslon 2 ya. Oke, pertanyaan pertama. Jika kamu gagal menjalankan program unggulanmu, bagaimana kamu akan mempertanggungjawabkannya kepada anggota dan pembina? Oke, dijawab dari paslon 2, kemudian paslon 3, kemudian paslon 1. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Secara garis besar, berarti ini bagaimana apabila ada program unggulan Anda yang tidak terjalankan dalam masa 1 periode. Pastinya sebelum kami merancang program kerja, kami juga pastinya melakukan riset terlebih dahulu. Mana yang cocok dan mana yang unik dalam menjalankan program kerja ini, siapa yang segala
itu kami akan melakukan riset dan kami juga pastinya akan mengetahui beberapa hal sebelum bisa mengeksekusi dari program kerja ini. Nah, menambahkan yang telah rekan saya ucapkan, di sini tentunya sebagai yang diucapkan oleh rekan saya, pastinya tidak akan ada program kerja yang tidak terjalankan tanpa adanya kepengurusan yang aktif. Dan maka dari itu di sini kami ingin mengajak teman-teman semua untuk bekerja sama dan memiliki rasa tanggung jawab akan program kerja yang nantinya akan kita jalankan bersama. Terima kasih. Oke, lanjut ke selanjutnya. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Nah, secara garis besar, kami akan melakukan riset terlebih dahulu atas program kerja yang akan kami usung. Kami akan melakukan tujuan dan membuat rancangan dengan jelas dan teliti agar ketika dalam pelaksanaan program kerja tersebut dapat berjalan dengan lancar. Nah, dengan keanggotaan yang solidaritas antara organisasi, maka kami yakin bahwa program kerja yang akan kami usung itu akan berjalan dengan baik. Program kerja adalah salah satu tanggung jawab kami. Maka dari itu, kami akan melakukan evaluasi dan mengkoordinasikan kepada pembina. Lalu kami juga akan mencari solusi agar program kerja ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Nah, untuk menanggapi pertanyaan tersebut, tentu suatu program akan berjalan baik jikalau memang pada beberapa saat sebelumnya sudah dipersiapkan. Maka dari itu, saya dan rekan saya untuk menyusun program tersebut sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita merancangnya juga, sebelum kita mengfikskan kegiatan tersebut, program unggulan tersebut, kita sudah merancang manajemen risiko yang akan hal apa saja yang akan terjadi. Jadi kita sudah mengevaluasi, kita sudah mencari solusi. Jikalau memang program unggulan tidak sesuai rencana, kita mempunyai plan-plan yang lainnya supaya tetap berjalan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal. Baik, jadi untuk menjalankan program unggulan ini, kami fokus pada tahap preventif. Bagaimana caranya kami mencegah berbagai rintangan, atau juga kami sudah menyiapkan manajemen risiko yang dimana kami sudah memiliki solusi untuk melewati rintangan itu. Sehingga apabila ada program kerja, ketika kita menjalankan program kerja, kami sudah memaksimalkannya sehingga program kerja dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih telah menjawab pertanyaan. Lalu ke pertanyaan kedua. Apa yang menjadi inspirasi atau sosok yang mendorongmu menjadi pemimpin OSIS? Oke, dapat kami. Silakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Secara garis besar ini menanyakan apa inspirasi atau siapa yang menginspirasi Anda untuk menjadi pemimpin OSIS. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS di sini yaitu berdasarkan kemampuan saya yang saya miliki di dalam berorganisasi ataupun kecerdasan intelektual yang lainnya. Selain itu juga saya memiliki kemampuan dalam berorganisasi, bahkan berkomunikasi yang baik dan cukup mumpuni dalam keorganisasian ini. Nah, mungkin untuk siapa tokoh yang inspirasinya, tentu saja sangat banyak tokoh-tokoh di Indonesia, bahkan di SMA Negeri 19 Garut yang seorang aktivis dan sukses karena berorganisasi. Oleh karena itu, banyak dari lingkup kecil yang menginspirasi kita, terutama paslon 2, untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Dan maka dari itu, mungkin salah satu sosok yang menginspirasi adalah tokoh-tokoh terdekat dari keluarga ataupun juga teman-teman dari paslon 2. Baik, terima kasih. Secara garis besar ini adalah pertanyaan yang menanyakan bahwa siapa yang menjadi sosok inspiratif Anda untuk menjadi pemimpin di ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini. Nah, kami percaya bahwa salah satu sosok yang menjadi inspirasi ini merupakan salah satu ketua dan wakil ketua sebelum angkatan-angkatan sebelumnya. Nah, ini bisa menjadi inspirasi bagi kita bagaimana cara memimpin di organisasi, dan kita bisa lihat melakukan riset bagaimana mereka cara memimpin sebuah organisasi.
Dan pastinya kami juga mempunyai pengalaman dan potensi yang baik sehingga kami yakin untuk mencalonkan sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jikalau ditanya siapa sosok yang menginspirasi kami untuk mencalonkan sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, maka kami akan menjawab ada dua faktor yang menjadi pendorong kami menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Yang pertama, pendorong dari internal. Tentu dari diri kami pribadi, kami mempunyai daya pendorong, kami mempunyai pendirian bahwa kami selain ingin menjadi ketua OSIS, kami juga merasa layak. Mengapa? Karena mempunyai intelektual yang baik, mempunyai public speaking yang baik, kita juga bisa berpikir kritis secara bijak, kita bisa mengambil keputusan yang bijak. Jikalau ditanya tentang dari pihak keluarnya, maka ada dua jawaban. Yang pertama dari teman-teman terdekat. Mengapa? Karena itu menjadi daya pendorong utama kami. Kami menjadikan inspirasi menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Meskipun juga benar tadi yang dikatakan Tiga, bahwa dari ketua dan wakil ketua sebelumnya itu sangat memang menjadi pendorong utama kami untuk menjadi ketua dan wakil ketua sebelumnya. Tetapi jikalau memang ditanya sosok inspiratif yang benar-benar inspiratif, maka saya pribadi akan menjawab tokoh B.J. Habibie. Mengapa? Karena beliau menurut saya adalah sosok yang sangat menginspirasi saya. Saya ingin memulai perubahan dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang bisa saya gapai, yaitu contohnya sebagai ketua OSIS. Baik, untuk saya pribadi dan juga Farel adalah sebenarnya sosok yang paling mendorong dan paling inspiratif adalah diri saya sendiri. Mengapa? Karena dengan langkah saya untuk menjadi wakil ketua OSIS dan juga langkah Farel untuk menjadi ketua OSIS, ini adalah sebuah langkah untuk membuktikan kepada diri kami yang dulu bahwasanya kami bisa melangkah lebih, bahwasanya kami bisa berubah, bahwasanya kami bisa keluar dari zona nyaman, dan bahwasanya kami bisa membawa perubahan dan juga membuktikan kepada diri kami yang dulu bahwa kami mampu dan bisa berjalan sejauh. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan terakhir, dua pernyataan terakhir dari paslon. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menangani perbedaan pendapat di antara anggota OSIS tentang keputusan yang harus diambil? Oke, dan kami jawab pertama oleh paslon 3, kemudian paslon 1, kemudian paslon 2. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, seringkali ketika kita ingin berpendapat untuk mengajukan sebuah ide ataupun gagasan, pasti terdapat perbedaan. Maka dari itu, kami akan mencoba untuk melakukan bagaimana hal yang baik untuk mengambil keputusan dengan bermusyawarah dan mufakat dengan seluruh anggota, bagaimana cara mengambil salah satu ide ataupun gagasan dari anggota supaya tidak terjadi perdebatan. Nah, keputusan ini pastinya untuk bersama juga. Maka dari itu kami tegaskan kembali, kami akan melakukan musyawarah dan mufakat dengan seluruh anggota agar keputusan yang kami ambil itu adalah yang seadil-adilnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Organisasi yang baik adalah organisasi yang demokrasinya terjaga. Maka dari itu, jikalau ada perselisihan antara kedua pihak dari kepengurusan, jikalau kepengurusan yang A menginginkan ini dan kepengurusan yang B menginginkan ini, maka solusi kami akan mencari jalan tengah dari jawaban-jawaban atau pergilian dari kedua belah pihak. Mengapa? Karena dia tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan dan tidak ada satu pihak yang merasa diuntungkan, dan juga bisa saja kedua pihak, jikalau kita mencari jalan tengah, merasa diuntungkan keduanya. Oke, selain itu juga kami berkeyakinan bahwasanya organisasi yang sehat, jika ada perbedaan pendapat, adalah sebuah organisasi yang sehat, karena artinya semua pengurusnya berpartisipasi aktif dalam setiap keputusan. Kami juga seperti yang rekan saya bilang, bahwasanya kami akan mencari jalan tengah atau membawa jalan tengah yang dimana ini adalah sebuah win-win solution, yang dimana artinya keputusan yang kami ambil ini dapat diterima oleh seluruh anggota, oleh seluruh pengurus, sehingga setiap pengurus dapat melaksanakannya dengan maksimal karena semuanya setuju dan juga berdampak positif tentunya.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pastinya kami mulai akan melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan berkomunikasi antara kedua belah pihak. Kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat? Kemudian kami juga akan menyatukan terlebih dahulu apa pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua, dan akan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan nantinya akan terjadi satu ide, satu gagasan untuk mencapai tujuan bersama. Baik, di sini saya akan menambahkan dari saya. Tentunya dengan adanya pendapat yang berbeda dari sebuah organisasi, itu artinya menyatakan bahwa pengurus-pengurusnya itu berpikir kritis. Nah, dengan adanya pendapat-pendapat tersebut, kita bisa melihat berarti anggota-anggotanya itu berpartisipasi aktif dalam organisasi tersebut. Nah, dari kedua pendapat tersebut kita bisa melihat apakah kita perlu menggabungkan pendapat ini atau bagaimana. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa ada nih dari kedua pendapat itu ada jalan tengahnya, ada solusinya yang lebih adil lagi untuk mereka dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan tersebut. Oleh karena itu di sini tugas kami adalah untuk mencari jalan tengah dan solusi yang paling adil dan juga solutif. Gitu. Terima kasih untuk jawabannya. Sekarang ke pertanyaan terakhir. Jika kamu gagal dalam satu periode kepemimpinan, apa yang ingin kamu tinggalkan untuk penerusnya? Jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Jikalau emang kami akan mencoba untuk menghindari kegagalan tersebut dengan sebelumnya, yaitu membuat sebuah konsep kepengurusan yang baik dan dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, kami mencoba untuk melakukan riset dan memberikan solusi maupun evaluasi bagi kepengurusan selanjutnya apabila emang salah satu dari kepengurusan kita yang ada yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Boleh diulang katanya? Oke, pertanyaannya. Jika kamu gagal dalam satu periode kepemimpinan, apa yang ingin kamu tinggalkan untuk penerusnya? Pastinya kami akan menghindari hal tersebut. Kami akan melakukan penstrukturan yang sangat jelas. Namun jika memang dari salah satu dari pengurusan kami ada yang gagal, kami akan melakukan evaluasi agar hal tersebut tidak terjadi di kepengurusan selanjutnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya menyatakan jika kamu gagal dalam kepengurusan, kamu akan meninggalkan apa kepada kepengurusan yang selanjutnya? Nah, maka kami akan menjawab. Sebelum kami menjabat sebagai pengurus, tentu kami harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, sematang-matangnya, supaya kejadian tersebut tidak terjadi. Mengapa? Karena sebagai pemimpin tentu harus mempunyai plan, harus mempunyai pendirian, harus mempunyai solusi-solusi untuk menghindari kejadian-kejadian seperti itu. Contohnya kepengurusan yang gagal, tentu kami sebagai pemimpin harus mempunyai solusi-solusi yang terbaik supaya tidak kejadian hal tersebut. Nah, itu hal apa yang akan ditinggalkan kepada kepengurusan selanjutnya. Maka kami akan memberikan solusi kepada kepengurusan selanjutnya untuk mempersiapkan diri dan mengevaluasi apakah memang ada yang kurang dari kepengurusan kami, maka oleh kepengurusan selanjutnya bisa dievaluasi dan bisa memaksimalkan dari kekurangan yang ada dan bisa menjadi organisasi yang lebih baik ke depannya. Tentunya di sini juga maksud kegagalan dalam pertanyaan ini ambigu ya, karena kegagalan apa yang dimaksud dalam kepengurusan? Tidak mungkin seluruh kepemimpinan itu gagal. Ketika kami sudah berada di titik ini, artinya kami sudah melewati berbagai tahap penyeleksian yang artinya kami layak untuk berada di sini.
artinya kami sudah teruji secara pengetahuan, secara kemampuan, secara mental untuk bisa menjadi pemimpin. Yang artinya minim sekali kemungkinan untuk terjadi kegagalan gitu. Dan untuk apa yang akan kami tinggalkan untuk kepengurusan selanjutnya mengenai dari jikalau ada kegagalan ini, ya saya setuju dengan rekan saya, yaitu kita akan memberikan solusi, kita akan memberikan saran kepada kepengurusan selanjutnya apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dievaluasi selanjutnya sehingga OSIS bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pastinya kami sebagai pejabat dan membuat ketua OSIS pastinya ya melakukan riset terlebih dahulu. Kami akan menyeimbangkan holistik dan intelektual yang nantinya akan dalam periodean dalam organisasi ini, dalam pengurus ini. Kemudian budaya apa yang akan kami tinggalkan? Budaya yang akan kami tinggalkan pastinya ada dari visi kami, yaitu membudayakan kebiasaan manusia hebat kehidupan sehari-hari untuk menjadi kepribadian yang disiplin, tangguh, dan berakhlak mulia. Nah, pastinya di dalam itu juga kami akan menggunakan budaya positif itu yang nantinya bisa dilanjutkan oleh kepengurusan periode selanjutnya. Nah, berdasarkan itu dari yang akan saya ucapkan, di sini kami ingin menitipkan pesan kepada kepengurusan selanjutnya bahwa apa-apa saja yang sudah perlu diteruskan dan ditingkatkan, dan juga apa-apa saja yang perlu dievaluasi untuk kepengurusan selanjutnya. Nah, misalnya ada yang perlu ditingkatkan dan perlu terus dilanjutkan adalah komunikasi yang baik, karena organisasi yang sehat dan yang baik adalah komunikasinya yang terjalin dan juga antara kepengurusan anggotanya itu yang solid dan juga bertanggung jawab. Sekian dari paslon. Oke, terima kasih ketiga paslon telah menjawab semua pertanyaan ini. Semoga menjawab Q&A. Semoga menjawab pertanyaan dari seluruh warga SMA 19 Garut. Oke, mungkin sekian Q&A dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.